Kita lanjutkan lagi, kitab yang ketiga yang kita pelajari yaitu kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa. Kitab Injil ini diturunkan sekitar abad 1 Masehi. Kitab Injil diturunkan di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran baru atau kabar gembira. Untuk menyingkatnya, dan agar kalian mudah menghafal, ini Injil Isa. Tamu, Taurat, Musa, Zada, Zabur, Dawud. Ini Injil Isa. Kitab selanjutnya yang kita pelajari yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-6 Masehi. Al-Quran pertama kali turun tanggal 17 Ramadan di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul tepat saat berusia 40 tahun. Kitab Al-Quran ini menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran menjadi pegangan umat manusia sepanjang zaman. Kita ingat tadi bahwa ada 4 kitab yang wajib kita imani, tapi hanya 1 kitab yang wajib kita jadikan pegangan atau pedoman, yaitu kitab kita Al-Quran. Kitab Al-Quran ini berbahasa Arab. Kalau tadi Taurat berbahasa Ibrani, kalau Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran ini tidak turun sekaligus, tapi turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Pada tanggal 17 Ramadan dulu, Al-Quran pertama kali turun yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kitab Al-Quran turun di 2 kota, yaitu di kota Mekah dan kota Madinah. Karena turun di 2 kota tersebut, maka Al-Quran dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan surat Makkiyah dan golongan surat Madaniyah. Apa itu golongan surat Makkiyah? Golongan surat Makkiyah yaitu surat-surat dalam Al-Quran yang turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Tadi kan Quran turunnya berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau turun di kota Mekah ini kurang lebih selama 13 tahun. Ciri-ciri surat Makkiyah. Yang pertama, ayatnya pendek-pendek. 2, berisi tentang akidah atau keimanan, surga dan neraka. Jadi kalau suratnya pendek-pendek itu golongan surat Makkiyah. Contohnya surat An-Nas, Al-Falaq, kan pendek-pendek ayatnya, itu turunnya di kota Mekah. Contohnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Quran surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Quran surat Al-Waqiah itu turun di kota Mekah, maka termasuk golongan surat Makkiyah. Selanjutnya yaitu nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran ada nama lainnya, yang pertama Alkitab yang artinya tulisan, yang kedua Al-Furqan artinya pembeda, Al-Dzikru artinya peringatan, Al-Huda artinya petunjuk, dan Al-Mubin artinya penjelas. Sedangkan Asy-Syifa artinya obat atau penyembuh. Al-Quran itu bisa jadi obat bagi kita. Tadi ada yang kelewat ya anak-anak. Kalau tadi sudah mempelajari surat Makkiyah, sekarang kita belajar tentang surat Madaniyah. Surat Madaniyah yaitu surat dalam Al-Quran yang turun di kota Madinah sesudah Nabi Muhammad hijrah, yaitu turun lebih kurang 10 tahun. Surat Madaniyah ciri-cirinya ayatnya panjang-panjang. Kalau Makkiyah ayatnya pendek-pendek, kalau Madaniyah ayatnya panjang-panjang. Menjelaskan hukum dan persoalan kemasyarakatan, contohnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Gitu anak-anak pelajaran untuk hari ini. Semoga kita bisa menambah wawasan kita dan tambah meyakini akan kitab-kitab Allah. Demikian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.